Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Kembali lagi bersama Ibu Tri Mulyani yang akan mengajarkan kalian tentang bahasa Indonesia di kelas 10 TITL 2 SMK Negeri 4 Semarang. Pada grup WhatsApp kita sudah berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan. Anak-anak, Ibu ingin mengingatkan kembali untuk kalian mengisi presensi pada grup WhatsApp TITL 2. Ibu memberikan waktu presensi sampai pembelajaran kita pada pagi hari ini selesai. Anak-anak, pada hari ini Ibu memiliki sebuah motivasi yang Ibu baca pada internet. Bunyi motivasinya seperti ini. Pendidikan merupakan tiket untuk menuju masa depan. Hari esok merupakan milik orang-orang yang telah mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya sejak hari ini. Dari Malcolm X. Anak-anak, apakah ada dari kalian yang menangkap isi dari motivasi tersebut? Ya, menurut Ibu, motivasi tersebut sangat baik karena di situ dijelaskan bahwa pendidikan adalah sebuah aset berharga untuk kita untuk menjadi seseorang yang sukses atau berhasil dalam bidang yang kita sukai pada hari esok. Jika kita menyukai sebuah karya tulis, maka kita belajar untuk bisa menulis dengan baik, kita belajar untuk bagaimana cara merangkai kata, dan pada masa yang akan datang kita telah ahli dalam bidang tersebut, dan kita akan mendapatkan buah dari hasil kerja keras kita pada sebelumnya. Anak-anak, pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang teks eksposisi, dan Ibu sudah membaca beberapa dari kalian jawaban-jawaban tentang latihan soal yang Ibu berikan. Ternyata dari kelas 10 TITL 2 SMK Negeri 4 Semarang, kalian adalah anak-anak yang cerdas karena dalam 1 minggu Ibu memberikan jangka waktu. Beberapa hari setelah Ibu memberikan tugas tersebut, kalian sudah mengumpulkan tugas tersebut. Ibu sangat senang dan bangga terhadap kalian. Untuk pertemuan kali ini, kita juga akan membahas sebuah teks. Namun, berbeda dengan teks sebelumnya yang terkesan serius dan memang memerlukan bukti atau data-data dari sumber atau data dari lapangan. Pada teks kali ini lebih memperjelas sebuah imajinasi atau lebih terkait dengan imajinasi kalian, karangan kalian. Nah, apa teks tersebut? Apakah ada yang tahu? Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks anekdot. Anak, pada teks anekdot kali ini kita akan membahas KD 3.5 sampai 4.5. Apa sih KD yang terdapat dalam 3.5 sampai 4.5? Yaitu mengkritisi sebuah teks anekdot dari aspek makna yang tersirat dan mengkonstruksi sebuah teks anekdot dalam makna yang tersirat atau tersirat. Baik anak-anak, agar kalian memahami sebuah teks anekdot, langsung saja kita masuk pada materi pembahasan tentang sebuah teks anekdot pada pembelajaran kali ini 3.5 sampai 4.5. Nah, sekarang kita masuk pada materi teks anekdot. Pada pembahasan teks anekdot, ada pengertian teks anekdot, ciri-ciri teks anekdot, isi teks anekdot, dan perbandingan teks anekdot dan humor. Pengertian teks anekdot. Pengertian teks anekdot adalah sebuah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritik. Biasanya, teks anekdot bertopik tentang layanan publik,
politik, lingkungan, dan sosial. Seperti yang kita tahu bahwa teks anekdot itu merupakan teks narasi yang di dalamnya menceritakan sebuah cerita-cerita lucu, tetapi bermaksud untuk menyindir suatu golongan atau kelompok masyarakat atau orang-orang penting. Lalu yang kedua ada ciri-ciri teks anekdot. Ciri-ciri teks anekdot terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, merupakan sebuah teks yang mendekati perumpamaan. Layaknya karangan cerita, berdasarkan imajinasi dan ditambah dengan segala hal yang bersifat nyata atau benar-benar terjadi di masyarakat. Nah, teks anekdot sendiri merupakan karangan dari sang penulis, tetapi itu merupakan gambaran langsung dari kehidupan nyata atau penulis tersebut terinspirasi dari kehidupan sehari-hari. Lalu ada menampilkan tokoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau orang penting. Nah, seperti yang kita tahu di pembahasan tadi yang sebelumnya adalah teks anekdot merupakan gambaran nyata dari kehidupan sehari-hari. Biasanya mengambil dari kisah orang-orang pemerintahan atau anggota keluarga dan lain-lain. Lalu memiliki sifat humor, lucu, menggelitik, dan berbau lelucon tapi menyindir. Teks anekdot merupakan guyonan atau cerita humor atau cerita lucu yang sengaja dibuat dengan tujuan tertentu seperti menyindir. Teks anekdot sendiri adalah cerita yang lucu, namun tujuannya untuk menyindir secara halus atau tidak terang-terangan, lalu terselip kritik atau tujuan. Nah, tujuan dari teks anekdot memang untuk mengkritik sebuah golongan, tokoh masyarakat, atau kehidupan sosial di sekitar kita. Agar tidak terkesan kaku dan menggurui, maka teks anekdot menggunakan bahasa atau cara yang lucu sehingga kritik yang mereka atau kritik seorang penulis tidak terlalu terbuka atau menggunakan kritik yang tersirat. Isi teks anekdot. Isi sebuah teks anekdot ada 3, yaitu masalah yang dibahas. Nah, masalah yang dibahas atau diceritakan dalam teks anekdot biasanya mengenai politik, kehidupan masyarakat, atau keresahan-keresahan lain yang dialami oleh penulis sebuah teks anekdot. Lalu unsur humor yang bisa ditulis di sebuah teks anekdot biasanya tulisan-tulisan yang lucu atau membuat orang tertawa, lalu kritik yang disampaikan. Walaupun sebuah teks cerita anekdot lucu, namun di dalamnya tersimpan amanat atau sebenarnya cerita tersebut menyindir suatu golongan atau menyindir organisasi tokoh masyarakat, tetapi dengan menggunakan cara yang lucu, sehingga kritik atau sindiran tersebut tidak akan menyakiti hati suatu golongan tersebut, tetapi diharapkan bahwa kritik tersebut akan membangun sebuah rasa kritik yang disampaikan dalam sebuah teks anekdot biasanya tersirat dari cerita tersebut. Meskipun cerita teks anekdot berupa lelucon atau lucu, tetapi tujuannya untuk menyindir suatu golongan atau masyarakat atau tokoh-tokoh penting lainnya. Perbedaan teks anekdot dengan humor. Ada 4 aspek perbandingan antara teks anekdot dengan humor. Yang pertama, ide cerita. Yang kedua, isi. Yang ketiga, fungsi komunikasi.
Yang keempat, makna tersirat. Kita bahas satu-satu ya anak-anak. Pada ide cerita, biasanya teks anekdot merupakan cerita yang idenya berupa pandangan penulis terhadap kehidupan bermasyarakat dia secara pribadi dan pandangan dia terhadap pemerintahan, politik, atau masyarakat secara umum. Isi sebuah teks anekdot biasanya mengandung unsur humor, candaan, tetapi bermaksud untuk menyindir. Fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi teks cerita anekdot adalah untuk menyampaikan pendapat atau pandangan penulis terhadap suatu kejadian, tetapi dikemas dengan cara yang lucu. Makna tersirat. Sudah jelas bahwa makna yang terkandung dalam sebuah teks anekdot yaitu berfungsi untuk menyindir atau mengkritik sesuatu hal. Sedangkan humor bertujuan jelas untuk hanya sebagai bahan lucu-lucuan saja. Ide ceritanya pun dari imajinasi penulis, lalu isinya pada humor itu berisi lelucon tanpa bermaksud menyindir siapapun. Fungsi komunikasi pada humor hanya bahan candaan. Di luar dari itu tidak ada bermaksud untuk menyampaikan pendapat penulis atau yang lainnya. Makna tersirat. Biasanya pada humor tidak memiliki makna tersirat atau makna tersurat. Karena fungsi humor di sini adalah untuk membuat pembaca atau pendengar cerita tersebut ikut tertawa atau bahagia. Baik, perbandingan teks anekdot dengan humor. Ibu, yang pertama ada teks anekdot berjudul Dosen yang menjadi penjabat. Ide cerita dari teks tersebut adalah peristiwa nyata. Isi dari teks anekdot tersebut adalah masalah yang berkaitan dengan tokoh publik. Tokoh publik di sini adalah dosen, masalah yang menyangkut orang banyak. Lalu fungsi komunikasi. Fungsi komunikasinya yaitu untuk menyampaikan kritik penulis terhadap dosen-dosen yang menjadi pejabat dan untuk menyindir mereka. Makna tersirat dari teks anekdot ini adalah menyadarkan para pejabat agar jika masih menjabat, mereka akan bersedia untuk turun dari jabatan dan digantikan oleh orang lain jika dalam masa jabatan mereka tidak profesional atau tidak sesuai dengan misi dan visi mereka pada awal mereka berjanji untuk naik ke jabatan tersebut. Lalu di sini Ibu mempunyai teks humor berjudul Surat Cinta Tukang Buah kepada Tukang Sayur.
Nah, itu saja materi yang Ibu sampaikan. Semoga dapat dipahami dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan pada Google Classroom kita di 10 TITL 2 Bahasa Indonesia atau pada grup WhatsApp yang sudah tersedia. Nah, anak-anak, itulah materi kita pada pagi hari ini mengenai tes anekdot pada KD 3.5 sampai 4.5. Sudah jelas? Ya, Ibu harap semuanya dapat memahami materi yang sudah Ibu berikan. Namun, jika masih ada pertanyaan dari kalian atau masih ada yang kurang jelas dan masih bingung, bisa kita diskusikan secara langsung setelah ini di Google Class TITL 2 SMK Negeri 4 Semarang. Oke anak-anak, dari penjelasan yang Ibu berikan melalui materi PPT tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa teks anekdot pada KD 3.5 sampai 4.5 membahas mengenai pengertian teks anekdot berupa cerita lucu yang di dalamnya juga terdapat kritikan atau sindiran untuk tokoh masyarakat atau masyarakat tertentu. Lalu, ada perbedaan antara teks anekdot dengan humor yang bisa dilihat melalui 3 aspek, yaitu ide cerita, isi, dan cara berkomunikasi atau cara cerita tersebut. Lalu, anak-anak, untuk mengetahui sampai sejauh mana kalian memahami materi tes anekdot yang Ibu berikan pada pagi hari ini, Ibu telah memberikan sebuah latihan soal pada Google Classroom. Nanti kalian bisa download di situ file Word yang Ibu berikan dan mengisi jawaban kalian pada Word tersebut. Untuk pengumpulan tugas, Ibu berikan 1 minggu setelah ini. Seperti biasa, paling lambat pada hari Senin pukul 10 pagi, kalian sudah memberikan jawaban kalian terhadap Ibu tentang penugasan latihan tersebut. Fungsi tugas-tugas tersebut adalah untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi yang Ibu berikan, dan Ibu juga bisa mengetahui sejauh mana Ibu memberikan materi kepada kalian yang mudah dipahami dan dipelajari oleh kalian. Yang terakhir, untuk anak-anak 10 TITL 2 SMK Negeri 4 Semarang, Ibu tidak akan bosan-bosannya mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker dan cuci tangan, dan tetap semangat. Sekian video pembelajaran kita kali ini mengenai teks anekdot pada KD 3.5 sampai 4.5. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.